bahagia sekali ketemu kakak. Oh iya, kakak juga. Kakak apa kabar? Luar biasa kakak, sehat. Wah, aku Bagaimana dengan sehat. kakak? Oh, Senang sekali. Kita sapa adik-adik yuk kak. Ayo, ayo kak. Halo adik-adik, apa kabar semua yang di rumah? Luar biasa, fantastis, yes. Kakak masih ada yang satu lagi loh kak. Oh iya, silakan kak, coba. Oke, kakak sapa lagi ya. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Sehat, ceria, puji Tuhan. Luar biasa ya kak. Biasa, kakak. Semangatnya adik-adik selalu menantikan ibadah sekolah minggu secara online. Adik-adik jangan beranjak kemana-mana, tetap ikutin ibadah online sampai selesai, sampai dapat firman Tuhannya ya adik-adik. Sekarang kakak undang semua bangkit berdiri yang di rumah. adik-adik. Kita akan sama-sama bernyanyi walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Tapi apa kak? Kasih setiaku tak Akan beranjak darimu. Kita nyanyi bersama-sama dengan sukacita ya adik-adik. Dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiap kita akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiap kita akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang Kita sudah bernyanyi di mana biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setianya tidak akan beranjak dari kita. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mau masuki ibadah kita dan persiapkan hati kita. Kita buka hati kita akan berdoa dengan doa saat teduh. Dimulai. Amin. Doa selesai. Adik-adik, hari ini kita semua bergembira, bahagia. Kak Bunga bergembira? Puji Tuhan, aku bergembira kakak. Bahagia? Bahagia sekali bisa berkumpul bersama adik-adik di sini memuji Tuhan. Iya, walaupun kita masih ibadah online adik-adik, sukacita kita tidak boleh hilang. Mari kita sama-sama bernyanyi, hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Anak-anak sekolah minggu, ikut doa yang Amang ucapkan. Tuhan Yesus yang mencintai anak-anak, kami juga mencintai Tuhan Yesus yang setia mengasihi kami. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi dengan pujian di mana kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan ayat mingguan kita, yaitu dari Horong 3. Ayat mingguan dari 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Ayat mingguan 14 Februari 2021. 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada yang menghakimi dengan adil. Demikian firman Tuhan. Shalom Mamang Ginang, shalom sekolah minggu, shalom teman-teman. Hari ini saya akan membaca ayat mingguan dari 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terima kasih. Selamat hari Minggu semuanya. Nama saya Doni Sitanggang. Saya akan menghafalkan ayat hafalan yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ketika ia dicaci maki, dia tidak membalasnya dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancamnya, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan ayat mingguan dari abang-abang kita. Sekarang kita lihat
hasil aktivitas dari adik-adik Batita dan Balita. Ini dia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan mengajak semuanya adik-adik untuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan memasuki dan mendengarkan firman Tuhan melalui pendeta kita. Untuk itu kita angkat pujian dengan lagu Bapa Sorgawi. Mari kita angkat adik-adik pujian ini dengan penuh sukacitanya bahwa Bapa Surgawi mengajak kita untuk berdoa.
Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini bicara tentang keinginan Yesus untuk setiap anak-anak, karena Tuhan begitu mengasihimu dan Tuhan begitu peduli kepadamu. Ia menyembuhkan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan baru, di mana Tuhan yang selalu mengasihi dan mengampuni kami, di mana Tuhan selalu peduli kepada kami dan melihat anak-anak adalah sahabat yang perlu dikasihi. Biarlah anak-anak boleh dikuatkan, anak-anak boleh mengenal Tuhan, dan kami begitu bahagia memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 3-7. Dengarlah firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan menginginkan kita untuk menjadi pengikut Tuhan yang mengenal isi hatinya dan menjauhkan hal yang buruk. Anak-anak tahu bahwa banyak tantangan untuk mengikut Tuhan. Namun orang-orang yang taat dan mengikuti firman Tuhan adalah anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bagian yang terakhir, Yesus datang ke dunia ini sebagai pemberitaan dari wahyu yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, dan dia datang sebagai wujud firman Allah untuk menyelamatkan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap orang memiliki jagoan masing-masing. Ada jagoannya Superman. Iya, pasti ada. Ya, kamu salah satunya. Ada juga anak-anak yang jagoannya adalah Doraemon karena suka membantu, memberikan kebutuhannya. Ada juga anak-anak yang jagoannya adalah papa mamanya, bukan? Namun ada juga orang yang jagoannya adalah sebagaimana gambar ini. Seorang yang bertarung sebagai gladiator. Ya. Seorang yang gagah dan dia bisa melawan apa saja. Dia biasanya menggunakan pakaian perang, bahkan melawan singa seperti gambar ini pun dia bisa. Gladiator adalah gambaran di mana orang-orang yang dalam perjanjian baru, dalam kehidupan orang Romawi, sebagai simbol dari sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang kuat, sesuatu yang tidak atau sulit dilawan. Apakah gladiator adalah orang yang hina,
Apakah gladiator adalah orang yang dihindari orang karena penuh kesengsaraannya? Apakah gladiator yang hebat adalah untuk dirinya atau untuk orang lain? Jawabnya adalah gladiator untuk dirinya. Allah mengutus Yesus sebagaimana firman Tuhan hari ini, bahwa Allah kita memberitakan tentang Yesus yang diwahyukan. Yesus yang lahir ke dunia karena apa? Karena Allah begitu sering mendengar bahwa manusia menderita. Karena Allah terlalu sering mendengar bahwa anak-anak sering disakiti. Allah selalu dan sering mendengar ketidakadilan di dunia ini. Dan Allah juga sering mendengar doa yang kita sampaikan kepadanya, mengutus, dan akhirnya mengutus anaknya Yesus. Buat apa? Untuk diriku, untuk dirimu, untuk kita semua. Dan kita banyak meminta kepada Allah, Tuhan tolong kami, Tuhan sembuhkan kami. Dan yang paling berat yang kita minta adalah Tuhan mengampuni dosa kita. Tak ada satu orang pun yang bisa mengampuni itu. Karena kasih Tuhan, Ia mengutus Yesus sebagai penolong. Karena kenakalan kita, karena pemberontakan kita, karena kita suka melawan, karena anak-anak terkadang tidak menghormati papa mamanya, tidak menghormati guru-gurunya, tidak menghormati orang yang lebih tua, bahkan mungkin membuat orang tua menangis, mungkin juga membuat orang-orang sekitar kita tidak nyaman. Yesus datang karena pemberontakanku dan pemberontakanmu. Karena itulah anak-anak yang terkasih, pada suatu hari ada seorang yang bernama Telemakus. Telemakus adalah orang yang manusia biasa, warga negara biasa. Dia melihat adanya gladiator yang selalu secara buas, secara emosi mengalahkan lawan-lawannya dengan begitu menyakitkan. Telemakus datang ke sebuah tempat arena gladiator. Dia tahu ketika dia masuk dia mungkin mati. Dia lompat. Dia tidak menggunakan pakaian perang. Karena walaupun siapapun yang masuk ke dalam arena gladiator seharusnya pakai baju perang. Kalau tidak, kemungkinan besar dia terluka atau mati sekalipun, itu ada. Namun Telemakus tidak mau. Dia begitu sakit rasanya melihat gladiator itu memukul-mukul orang, bahkan menindas orang-orang yang di bawahnya. Bahkan banyak orang-orang yang dipenjara yang tidak memiliki kostum perang, yang dipaksa untuk melawan gladiator, yang memiliki pakaian perang dengan lengkap. Telemakus datang, dia masuk ke lapangan, dan dengan cara yang sama gladiator pun memukulnya dengan kencang, dan akhirnya Telemakus tidak berdaya. Beberapa kemudian Telemakus mati, meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Telemakus menjadi orang yang tidak dapat dilihat oleh keluarganya. Anak-anak yang terkasih, apakah yang terjadi setelah Telemakus mati? Saat yang bersamaan, raja yang tak mengenal Telemakus, raja yang senang melihat gladiator pertandingan antara manusia yang mematikan manusia, raja akhirnya memberhentikan pertandingan gladiator itu. Kematian Telemakus tidak sia-sia. Itulah menjadi pertandingan terakhir gladiator yang terjadi di Roma saat itu. Kematiannya menjadi kebebasan bagi orang lain. Kematiannya untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Yesus datang ke dunia ini karena pemberontakan kita. Yesus dengan kasih Allah
Ia datang untuk apa? Untuk menyelesaikan dosa kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Dan Yesus datang memberikan hari baru kepadamu. Dan Yesuslah yang begitu mencintaimu hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Maukah engkau mencintai Yesus dan menjadi orang-orang yang meninggalkan kenakalan dan kejahatan? Maukah engkau menjadi anak-anak yang begitu bersyukur karena punya Allah yang begitu luar biasa? Maukah engkau berbagi kebaikan dan memberitakan bahwa Allah menderita bukan karena dia menderita, namun ia mengalah supaya setiap orang mampu melihat, membuka mata bahwa Allah yang berkorban itu bukan berkorban dengan cuma-cuma. Membuka mata sebagaimana raja yang membuka mata terhadap Telemakus dan memberhentikan kejahatan itu. Mari kita buka mata kita bahwa hidup hari ini adalah hidup anugerah Tuhan. Mari berkarya menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Mari tunjukkan bahwa kita mencintai orang tua kita dengan mendoakan mereka dan berikan mereka kebaikan-kebaikan setiap harinya. Dan mari kita semuanya berbagi kebaikan, karena kebaikanmu adalah cara mewujudkan kita melihat Allah. Kita memusatkan pikiran kita bahwa aku melihat Tuhan dan aku melihat kebaikan Tuhan. Allah menolong dan memulihkanku. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu senantiasa. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, biarlah firman yang kami boleh dengar, di mana Allah begitu mengasihi kami, Allah peduli kepada kami. Biarlah kami mensyukuri hari-hari kami, walaupun COVID masih ada. Dan kami boleh berjaga-jaga untuk diri kami, dan berhati-hati, dan mematuhi protokol pemerintah. Dan kami berdoa untuk pemerintah dan gereja Tuhan, secara khusus HKBP Bumi Anggrek, untuk guru sekolah minggu, perhalado, pendeta, dan orang tua, dan guru-guru sekolah, dan setiap orang Tuhan yang kami kasih. Biarlah kami semua bersyukur untuk hidup yang Tuhan berikan, di mana kami boleh berdamai dengan Allah, dan Allah memberkati kami untuk menikmati hari-hari baru yang harus kami karyakan, dan kami pun boleh berbagi buah kebaikan dari iman itu, buah dari kemerdekaan itu, karena kami pun begitu mengasihi Tuhan yang mau berkorban kepada kami. Terpujilah Kristus hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebagai rasa syukur kita sudah mendapatkan berkat rohani melalui firman, saatnya kita memberikan yang terbaik yang kita punya. Adik-adik, nanti uang persembahannya dikumpulkan, berikan pada mama papa, nanti mama papa akan serahkan kepada sintua wilayah masing-masing. Kita bernyanyi bersama-sama, tanganku nametmet. Kita nyanyi dengan sukacita ya adik-adik, karena memberkati Tuhan. Yang memberi kita harus bersukacita. Nametmet tule onda, tude mata, nainangi nalojai, sayurupa tunamai,
marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, hadirkanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.